Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Shadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan malam ini, di malam yang pertama di bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengawalinya dengan bersama hadir dalam satu majelis yang disebut oleh baginda Nabi sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sabab Allah anugerahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Shalawat teriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah berkah majelis ini, kita awali dengan pembaca satu umul kitab suratul Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga arwah almarhum, almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihata ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya akramal khalqi man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi.
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bahwa ajaran agama kita, ajaran agama Islam yang mulia, adalah ajaran yang bukan saja berpatokan kepada hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, tapi juga hubungan antara satu orang manusia kepada manusia yang lain. Inilah yang menjadi tujuan utama adanya kajian fikih muamalah. Bagaimana fikih mengatur agar antara satu orang manusia dengan manusia yang lainnya masing-masing hak dan kewajibannya terjaga dengan baik. Sehingga kita dapati banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ibadah sosial. Saya berulang-ulang sampaikan tentang tafsir surah Al-Ma'un misalnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang sholat tapi enggan berbagi kepada orang lain. Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Kita biasanya hanya fokus kepada ayat berikut, alladzina hum an sholatihim sahun, sama alladzina hum yuraun. Kita lupa bahwa surah Al-Ma'un ini dinamakan suratnya dengan surah Al-Ma'un, Pak. Di mana justru kata Al-Ma'un itu ada pada ayat yang terakhir. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang pertama, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang kedua, orang yang beribadah riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Tapi justru inti dari surat ini adalah yang terakhir, bahwa orang yang sholat dianggap celaka ketika mereka enggan untuk berbagi. Karena wayamna'unal ma'un, kata al-ma'un diungkapkan oleh para ulama tafsir, maknanya adalah orang yang sholat tapi enggan bayar zakat, orang yang sholat tapi enggan berinfak, orang yang sholat enggan menolong orang lain. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkritik orang yang cuma mementingkan ibadah mahdhahnya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia melupakan ibadah sosial. Maka dalam fikih muamalah, hadirin rahimakumullah, kita banyak dapati bagaimana Islam mengatur sedemikian rupa hak dan kewajiban setiap orang. Karena prinsip dari sebuah muamalah yang pertama adalah konsep ta'awun. Kita sering dapati ayat ini, sering dengar ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah sampaikan dalam ayat ini tolong menolong itu dengan bina musyarakah. Dalam bahasa Arab, kata ta'awan itu fi'il amr. Ta'awana yata'awanu ta'awunan, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ta'awanu kalimatnya fi'il amr. Bina kalimat ini ada bina musyarakah. Apa itu bina musyarakah? Artinya saling tolong menolong. Ketika sebuah pertolongan di dalamnya justru mengambil keuntungan, Islam melarang, Pak. Kita dapati hadis Rasulullah SAW misalnya, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman, prinsip awal yang namanya pinjaman itu menolong.
Tapi kalau sudah pinjamannya jarro manfaatan, ini orang kok tapinya nolong, tapi ngambil untung. Kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Sebuah pinjaman yang di dalamnya menarik kemanfaatan, maka disebut riba. Keharaman riba jelas. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nggak pakai tafsir, nggak pakai takwil ayat ini, Pak. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba, kata Nabi. Jadi bagaimana mungkin orang meminjamkan, karena konsep awal tadi saya katakan, meminjamkan itu konsepnya ta'awun, menolong. Pak Haji, saya minta tolong pinjamkan saya 20 juta. Tapi saya jaminkan 5 kontrakan saya. Saya sering bahas, kira-kira kalau kemudian Pak Haji yang meminjamkan dana 20 juta tadi, tapi mengambil uang hasil kontrakan tiap bulan 5 pintu itu, yang untung siapa, Pak? Tahu Pak Haji siapa? Saya nggak tahu itu. Berarti yang untung siapa? Lah Pak Haji. Yang ancur-ancuran siapa, Pak? Yang punya kontrakan. Kontrakan gua yang beli, yang bangun gua, tanahnya gua yang beli, yang dapat duit Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji tobat itu. Kullu qardin jarra manfaatan. Lah yang namanya ngutangin itu ta'awun, menolong. Lah kalau nolongnya minta sesuatu, itu bukan nolong namanya, Pak. Mengambil manfaat, tidak bisa. Yang namanya pertolongan itu adalah membantu dengan ikhlas. Maka ulama fikih membahas misalnya, fil fiqhil islami wadha'a khutuwatin baina turuqit ta'amuli al-muqrid ma'al muqtarid. Dalam fikih muamalah yang sangat sering dibahas adalah makna al-qardu. Fikih Islam mengatur bagaimana hubungan antara orang yang utang dengan orang yang memberi hutang. Bahasa Arabnya al-muqrid wal muqtarid. Al-muqrid yang tadi punya kontrakan tuh, Pak. Ini biar gampang pahamnya. Al-muqtarid Pak Haji. Pak Haji X lah. Islam mengatur bahwa keduanya harus ada muamalah yang baik. Konsepnya jangan sampai ada kemudian yang awalnya ta'awun malah ujungnya permusuhan. Padahal Allah larang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kok awalnya nolong jadi musuhan, Pak? Awalnya nolongin niatnya. Gara-gara urusan utang, kadang-kadang malah asal ketemu mukanya dibuang. Tahu siapa yang mungut tuh muka? Di mukanya dibuang, Pak. Padahal ini awalnya kan konsep ta'amul, muamalahnya konsepnya tolong menolong. Kalau kemudian gara-gara ini malah silaturahim terputus, malah jadi permusuhan, maka kita telah melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka ulama katakan bagian dari at-ta'amul bainal muqrid wal muqtarid yang pertama berat. Amarallahu ta'ala ashabal haqqi bi'i'ta'il mu'sir mahlatan hatta yajida ma yastati'u an yaqdiya bihi dainahu. Ulama sampaikan konsep awal, karena ini adalah menolong, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang yang punya hak. Berarti yang punya hak, yang punya duit, Pak, yang ngutangin tadi, bi'i'ta'i al-mu'sir mahlatan,
memberikan orang yang memang kesulitan untuk membayar hutang maklatan satu tempo, satu waktu, di mana waktu itu sehingga orang yang punya utang tadi mampu membayar hutangnya. Ini yang sering kita lupakan, Pak. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah peradaban manusia, itu rata-rata orang ribut gara-gara bab harta, Pak. Rata-rata semuanya dimulai dari itu. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita bahas yang punya duit dulu nih, Pak. Allah sampaikan wa in kana dzu usratin, kalau seandainya ada orang yang gak bisa bayar. Makna dzu usratin, qala asy-Syaukani fi tafsirihi, berkata Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, al-usrah dhaiqul hal min jihati adamil mal. Yang disebut dengan al-usrah ketika seseorang merasakan sempitnya keadaan karena nggak punya duit buat bayarnya. Apa yang Allah suruh? Ketika kamu dapati orang yang punya utang tadi, wahai orang yang banyak duit, dia belum sanggup bayar, fanadhiratun ay at-takhir, tolong dia diberi waktu. Untuk apa? Maisaratin bimakna ay wajada, sampai dia punya uang untuk membayar utangnya. Wa hadza qaulu Sibawayh wa Abi Ali Al-Farisi wa ghairihima lidzalika yanbaghi indzarul mu'sir idza kana haqqan mu'siran. Maka orang yang punya uang yang memberi hutangan kepada seseorang tadi, seyogianya indzar, menunggu. Sampai kapan? Sampai dia punya duit. Rata-rata kita ini udah kayak zaman Belanda, Pak. Ketika ada orang yang punya utang, jelas-jelas ini orang boro-boro buat bayar utang, buat makan aja susah. Dan itu Bapak tahu. Ternyata gua kirain utang lu sama gua doang. Tahu-tahu gua tanyain warung tetangga, ya Pak, ini utang sama saya aja 2 juta. Besoknya datang lagi, empok anu, ya sama saya utang gado-gado tiap hari Pak, saya hitung udah 5,5 juta. Tukang beras datang lagi, ya Pak, dia memang boro-boro bisa bayar utangnya. Awalnya dia pinjam uang dengan harapan dia punya pekerjaan. Memang awalnya nge-grab, tadinya sih ojek pangkalan, tahu-tahu ojeknya ojek online, HP-nya nyebur di Kali Cikeas, motornya tahun 75 rusak mulu. Kira-kira tuh orang kaya ngerti nggak, Pak? Biasanya kita nagih, seringkali ada ucapan, kita udah ngomong nih, ya Allah Pak pengen bayar, tapi tuh motor saya tuh dikit lagi tuh tinggal bannya doang. Oh, istri saya kuruk banget, tuh bawa ke dokter aja nggak nyanggup. Anak saya ada 4 bengek semua. Apa kata si orang kaya? Itu urusan lo, bukan urusan gua. Urusan gua mah bayar utang lo, titik. Padahal tuh orang kaya pakai songkok haji, Pak. Besok-besok kalau ada Pak Haji yang begitu, copotin pecinya. Berarti melanggar Al-Quran. Konsep Al-Qur'annya bahwa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Tentu berbeda kalau nasib ya orang yang pinjem sama kita, yang sering saya bahas. Ini guru bukannya saya nggak mau nagih lah, orang saya tagih susah bener.
tapi status WA-nya kok healing mulu. Tahu healing Pak? Ya alan-alan. Tahu alan-alan ya? Tapi nih punya utang, statusnya jalan-jalan mulu. Kalau itu boleh Pak. Bahkan kalau perlu nggak ada masalah, nggak dosa. Bapak kasih orang shock terapi, nggak ada masalah. Hukum itu biar tadi itu, jangan sampai justru malah permusuhan. Kalau perlu kita datangi orang yang kira-kira kalau orang itu datang dia bisa diajak musyawarah. Sekali, 2 kali, 3 kali boleh dilaporkan kepada hukum, nggak ada masalah. Nggak usah kita ngerasa aduh nanti malah nggak enak. Justru ini shock terapi Pak. Kalau orangnya kita tahu sebenarnya dia mampu bayar, sebenarnya dia punya aset, tapi dia menyepelekan, itu babnya lain lagi nanti. Tapi ketika kita lihat wa in kana dzu usratin, ketika memang dia orang yang nggak punya untuk bayar utangnya, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia mampu Pak. Ternyata dari lembaga keuangan yang resmi maupun non resmi tidak ada satupun yang konsepnya dipakai Pak. Hatta bahkan maaf bank syariah sekalipun tidak ada konsep panadhiratun ila maisarah. Padahal konsep muamalah yang terbaik dalam bab al-qardu ini yang Allah sampaikan, panadhiratun ila maisarah. Kecuali tadi orangnya mampu Pak. Lah ini betul-betul pailit, orangnya sakit. Coba lembaga keuangan mana yang maklum Pak? Bank syariah sekalipun. Alasan dia kan udah ada perjanjiannya, Bapak tanggal 20 Januari 2022 udah tanda tangan tuh. Wah iya, gue tanda tangan aja itu. Kan tanda tangannya banyak banget, Pak, kita nggak tahu mau baca, males. Biasa kalau minjem di bank nggak baca tuh Pak kita. Udah buruan yang penting cair, udah tanda tangan. Nggak taunya kita dipaksa menyetujui kalau saya nggak bisa bayar, maka aset saya ditarik. Kalau memang asetnya aset yang sifatnya sekunder, it's okay. Aset sekunder maksudnya bukan bener-bener buat mata pencarian Pak. Contoh kerjaan dia sebenarnya ada motor 2, yang satu ditarik masih ada motornya. Nah kalau tadi tuh ojek online udah sakit-sakitan, memang asetnya satu-satunya untuk dia usaha ditarik. Lalu bagaimana dia mau bayar utang Pak? Yang lebih parah lagi, baik itu pribadi ataupun lembaga keuangan, ketika menarik aset itu dihargainya semaunya dia sendiri Pak. Lalu mana konsep penadhiratun ila maisarah? Padahal konsep ini Allah sampaikan di surah Al-Baqarah 280 tadi, wa in kana dzu usratin ala makna wa in kanal matlubu dza usratin. Sampai kapan? Ila waktil yusri, sampai dia punya kelonggaran, sampai dia punya kemudahan. La kama kana ahlul jahiliyah yaqulu ahaduhum, tidak seperti yang terjadi pada masyarakat jahiliyah kala itu Pak, dimana kalau ada orang yang punya utang dia nggak sanggup bayar, apa yang dia katakan? Imma antukdo wa imma anturabbiya. Kalau lu nggak bisa bayar, tinggal pilih, lu bayar hari ini, atau kalau lu nggak bayar sampai bulan depan, utang lu yang tadi 2 juta jadi 3,5 juta. Apa bedanya kita dengan rentenir zaman Belanda Pak? Apa bedanya kita dengan tuan takur dalam film India? Apa bedanya kita dengan tuan tanah di zaman Belanda dan Jepang, yang ketika mengambil pinjaman dikasih orang, ntar kalau lu nggak bisa bayar dalam waktu 3 bulan, tanah lu buat gua. Ntar kalau lu nggak sanggup bayar 6 bulan, tanda tangan, rumah lu buat gua. Malah yang lebih parah di film Pitung Pak, kalau lu nggak bayar, bini lu buat gua. Di film Pitung itu Pak. Ini mana konsepnya?
Mari kita berpikir Pak. Lah terus yang syariat yang mana? Padahal orang nggak semuanya punya kelebihan, nggak semua orang punya kemampuan. Makanya di ujung ayat Allah sampaikan, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian menyodakohkannya, itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Dan urusan utang orang nggak bisa bayar itu udah ada sejak zaman Nabi Pak. Jangan dianggap cuma hari ini aja. Di zaman Nabi udah ada. Orang punya utang nggak sanggup bayar, tapi lihat kondisi nggak bisa bayarnya bagaimana. Ini ayat Al-Qur'annya. Wa fil hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, kelak Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Kayaknya indah banget kita nagih. Bang, gimana ini? Abang janji kan tanggal 1. Lah kan saya janji bukan 1 bulan 1 Oktober, bukan 1 Desember. Saya janji 1 Rabiul Awal. Lah ini kan Rabiul Awal. Wah iya, 1 Oktober dah kalau gitu. Ini gimana Bang? Ya Allah, maafin, saya belum bisa bayar. Insya Allah mudah-mudahan 1 Oktober Allah kasih saya rezeki. Apa jawab yang punya duit? Ya udah Bang, saya tungguin ya, saya doain mudah-mudahan rezeki abang Allah mudahkan. Itu yang punya utang Pak, girang apa sedih? Girangnya 7 kali lipat Pak. Ya Allah makasih Pak Haji, makasih. Ini nggak contohnya Pak Haji mulu ya. Mohon maaf karena biasanya banyak duit Pak Haji gitu maksudnya Pak. Ini kata Nabi, siapa orang yang memudahkan urusan orang yang sulit, Allah mudahkan ia urusan dunia dan akhirat. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yunjiyahullahu min qurabin mu'sirin. Siapa orang yang ingin Allah selamatkan ia dari segala kesulitan, falyunaffis an mu'sirin, maka berikanlah kelonggaran kepada orang yang sedang kesusahan Pak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga menyatakan, orang yang memberikan kemudahan, man andzara mu'siran kana lahu bikulli yaumin sadaqah wa man andzarahu ba'da hillihi kana lahu. Buraidah al-Aslami an Nabi SAW, maknahu mithlahu fi kulli yaumin sadaqah. Apa artinya? Siapa orang yang mau nungguin orang yang sedang dalam kesulitannya, nggak bisa bayar utang, saya tungguin nggak apa-apa, sampai kapan kamu punya, kana lahu bikulli yaumin sadaqah, maka setiap hari saat waktu dia menunggunya itu dihitung sedekah. Bayangkan kalau kita nungguin dia bayar utang sampai sebulan, kita dihitung 30 hari berturut-turut sedekah Pak. Ada yang setiap hari kita sedekah Pak? Nah, diem aja saya tanya. Ada yang tiap hari sedekah? Ada men 2.000. Yang penting kan tiap hari Ustaz. Masih cakep sih Pak. Ini Rasulullah kasih sebuah motivasi yang luar biasa. Orang yang nunggu, orang yang sedang dalam kesulitan membayar utangnya, likulli yaumin sodakoh, setiap hari kita dikasih pahala sodakoh. Maka ini berat, jujur berat Pak, karena pada kehidupan realitanya nggak ada. Bahkan mungkin sekelas orang yang dipanggil ustadz pun, kalau kiai mah enggak kali ya, sama. Giliran dia punya utang, bayar lo, gue agak mau tahu. Pokoknya kalau nggak, awas lo ya. Astagfirullahaladzim. Sampai mengancam orang yang miskin, yang memang betul-betul nggak punya untuk membayarnya Pak.
apalagi sampai ditakut-takuti dengan dalil. Saya pernah beberapa kali ditanya, Ustadz, ada orang miskin, dia punya utang sampai mati. Kan kata Nabi, orang yang masih punya utang kemudian dia meninggal dunia, maka ruhnya tergantung, nggak nyampe diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis betul. Tapi hadis ini juga harus dilihat dalam konsep ayat Al-Quran, Pak. Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Maka saya katakan, saya jawab pertanyaan ini. Selama si miskin pernah niat untuk bayar utangnya, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk bayar, maka dia nggak termasuk hadis Nabi tadi. Karena dia udah niat bayar, cuman boro-boro mau bayar buat makan aja susah. Ada mutaklif. Konsep Islam ada mutaklif. Bagaimana mungkin Islam kok kejam luar biasa, kecuali tadi dia nggak niat sama sekali bayar utang, atau sengaja punya utang dilupa-lupain, baru dosa. Dia mati nggak diterima karena utangnya sengaja dilupain. Udah dikasih catatan, Pak, ini utang Bapak nih kemarin banyak amat. Nah, kan ada catatannya ini tuh, ini bukti transfer ada. Kemarin ke BJB saya transfer, ke BRI saya transfer, belum dibalikin sampai sekarang. Maka berkali-kali saya sampaikan konsep muamalah saat terjadi antara al-muqrid wal muqtarid, Allah sampaikan di akhir surah Al-Baqarah, sebelum akhir maksud saya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan transaksi utang piutang sampai waktu tertentu, faktubu, maka catat, maka tulis. Ini ada orang di kampung kita masih nganggap kalau ada yang ngasih utang ditulis, Pak, dikasih surat perjanjian marah. Lu kayak gak kenal sama gua aja. Nah kan gua ustad, sombong ustad. Lu kayak gak tahu gua aja, gua bayar pasti. Itu bukan persoalan gua gak kenal lu, ini perintah Allah, Pak. Bilangin, kasih tahu. Karena yang namanya manusia itu kan hatinya berubah. Wa ma sumiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidaklah dinamakan hati kecuali karena bolak-balik. Wa ma sumiyal insanu illa linisyani. Tidak dinamakan manusia dengan kata insan karena memang tukang lupa kita, Pak. Maka tulis. Apalagi naudzubillah min dzalik, belum kebayar udah meninggal. Ntar minta pertanggungjawabannya sama siapa? Kita tagih ke kuburan, debet kolektor kumpul semua di kuburan, bayar lu, yang nggak mungkin. Tapi kalau ada suratnya, mohon maaf ini ibu, saya datang ke sini bukan mau ngancongin ibu ini yang janda 40 hari, tapi saya datang bawa surat perjanjian almarhum pernah punya utang sama bendahara masjid sekian. Lah kok di bendahara masjid? Iya, waktu itu dia minjem ke uang kas masjid. Ini catatannya ada, tanda tangan dia ada, tuh dia tanda tangan. Ah bukan dia kali, lah itu ada saksinya juga, Pak Haji Anu saksi. Waduh, punya utang sama masjid kalau gitu nih bapak aki-aki ya. Iya. Gimana bayarnya? Tahu-tahu almarhum masih punya tanah, masih punya kendaraan, silahkan dijual warisannya untuk menyelesaikan yang ini. Ada surat. Tapi kalau nggak ada surat, loh gimana saya bayarnya? Silahkan tanya aja sama laki saya yang udah meninggal. Salah Pak. Itu perlunya ada saksi. Faktubu, tulis catatannya. Maka inilah ajaran Islam. Saya sampaikan dulu tentang adab orang yang mau menunggu sampai waktu
punya orang yang nggak mampu tadi punya kemampuan untuk membayarnya. Jujur sekali lagi, ini tidak mudah, pasti berat. Apalagi dia ngerasa memang begitu Ustaz, emang ngutang mah paling gampang, bayarnya susah. Tapi kan ini memang benar-benar susah Pak, benar-benar dia nggak mampu. Maka saya katakan tadi, kenapa dalam bab zakat di surah At-Taubah ayat 60 itu ada, di surah At-Taubah 60 orang yang berhak menerima zakat, salah satunya al-ghorimin Pak, orang yang punya utang. Kalau kita punya uang mampu, kalau memang ada orang yang punya utang sama kita betul-betul nggak mampu, kita bayar saja dengan uang zakat kita sendiri. Kan kita bayar zakat wajib 2,5% dari harta yang kita miliki. Sudah, kamu saya tahu keadaannya nggak mungkin kamu bisa bayar, maka saya keluarin zakat saya untuk kamu, tapi kau balikin lagi duitnya sama saya. Yang penting omongin Pak, jangan dikasih ini saya zakat sama kamu, gorimin kan lo, ambil duitnya, bayar utang ke gua ya. Lah kagak dong, akhirnya bapak rugi. Omongin, makanya saya zakat sama kamu karena kamu algorimin, uangnya pegangin dulu, nih terima dulu, pegang doang, pegang, udah pegang, kasihin lagi bayar utang sama saya. Jangan dikasihin begitu tuh, ambil tuh uang zakat, habis pasti sama dia Pak. Karena konsep zakat jelas, algorimin. Hadirin di Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini baru nyampe ke adab al-muqtarid. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ini sangat penting, termasuk bagaimana solusi kita hari ini ketika kita banyak menyalahkan tentang misalnya pinjaman riba, pinjaman yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi seringkali kita hanya bisa menyalahkan, tidak pernah memberikan solusi. Insya Allah lain waktu kita akan bahas ini supaya betul-betul kita yakini bahwa Islam pasti punya solusi untuk itu. Hadirin di Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa mungkin ada hal yang ditanyakan, falyatafaddal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kita minjemin ke orang. Ya. Terus dia itu tadi kan sering healing kan. Terus kita kasih top rapi. Ya. Nah, supaya kita kan tadi kalau kita ikhlaskan sama aja dengan kita bersedekah setiap bulan. Ya. Apakah kita kalau mau mengikhlaskan itu kita ada ijab ke orang? Baik. Baik. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengikhlaskan hutang kita, sebaiknya saat kita tahu bahwa si fulan ini sudah tidak mungkin lagi bisa bayar. Tapi kalau masih mungkin, saya lebih menyarankan kalau memang nanti mau diikhlaskan, kalau udah kedengeran atau ada bendera kuning depan rumahnya, baru kita ikhlasin Pak. Kalau belum ada bendera kuning atau belum dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, diemin aja dulu. Tetap dapat pahala sedekah Pak, kan kita nungguin dia. Man andoro tadi, siapa orang yang nungguin sampai kapan lo mau bisa bayar utang? Maafin ya Pak Bang, insya Allah Mas saya bayar bulan depan. It's okay, saya tunggu. Baru senyum nagihnya Pak, kapan bayar utang? Awas lo ya. Kagak masuk hadis ini. Pengen masuk hadis ini ngomongnya baik-baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf, apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sesuai catatan, sampean kan janji mau bayar 1 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ini hari ini pas hari Minggu saya libur, 1 Rabiul Awal. Kira-kira bisa bayar gak? Baik-baik ngomongnya Pak. Kalau perlu kita ngopi bareng dulu. Baik-baik, saudara kita kok. Kalau kemudian biasanya memang orang kalau punya utang didatengin sama yang punya duit Pak, itu apa aja dikeluarin. Kalau baik-baik ya. Tapi kalau nggak baik-baik, ada yang punya duit datang ke sini, bilangin sama anak tong, bilangin ntar kalau adanya nanyain baba, bilangin baba lu lagi pergi ke Jatiwaringin. Padahal bapaknya ngomong anaknya, ada bapak dek, tadi si bapak bilang tadi di rumah katanya bapak ke Jatiwaringin. Terus bapaknya di mana? Ada di rumah.
Cuman pesennya, entah kalau ada yang nanyain, bapak ke Jatiwaringin. Anak soleh apa anak toleh namanya itu pak? Kata bapak anak geblek lu. Ya tetap tungguin. Selama kita nungguin sampai dia punya kemudahan, pahalanya setiap hari dapat sodako. Tungguin aja dulu nggak apa-apa. Kan lumayan, 1 hari dihitung sodako. Semakin banyak kita tunggu waktu tadi, insya Allah dapat pahala sodako. Dan saya ingatkan yang udah-udah, orang yang memberi kemudahan, orang yang pinjem sesuatu sama kita pak, kita tungguin sampai kapan dia punya. Apalagi sampai dia niat nggak bakal bayar utang, yang pasti bakalan susah dia pak. Kita yang justru mengikhlaskan nanti menunggu waktu sampai dia punya duit, insya Allah rizkinya tambah berkah. Ini tungguin aja dulu. Kecuali pas udah kita lihat ke sana, ya Allah, iya utang cuma 200.000, tapi keadaannya makin parah ini orang. Udah yang 200.000 saya ikhlasin, ini saya kasih beras 10 kilo sama duit 1 juta buat dagang lagi. Itu baru keren pak. Itu didoainya banyak banget, saya doain mudah-mudahan rezeki antum banyak, rezeki antum makin berkah. Jadi lebih baik tunggu aja. Kalau nanti diikhlasin, setelah itu harus disampaikan kepada keluarganya, saya dengan almarhum memang ini ada buktinya, almarhum punya utang sama saya 2 juta rupiah, tapi mulai hari ini hutangnya sudah saya ikhlaskan untuk saya sodakohkan kepada almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, cukup. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian di kesempatan kita malam hari ini dapat kita ambil manfaatnya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Mudah-mudahan semakin kita memberi kemudahan kepada orang lain, insya Allah Allah mudahkan pula urusan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin